leluhurku sang pembual. Ya, kalian semua dengarkan ini baik-baik. Aku adalah Honekawa Tsunemo no Tada Kanenari. Maju! Iya! Dan katanya, dia bisa mengalahkan musuhnya yang jumlahnya 1 juta orang loh. Setelah itu, dia menjadi kepala pemerintahan daerah sampai akhir hidupnya. Hebat kan? Itu kisah leluhurku. Wah. Hebat. Aku pernah dengar dari ayahku kalau aku juga punya leluhur yang sangat terkenal di zamannya. Bahkan kekuatannya sama dengan 100 laki-laki dewasa. Nobita? Hah? Kalau kamu, dulu nenek moyangnya seperti apa? Ini PR besok loh, kisah leluhurku. Sudahlah Suneo. Nggak penting kamu tanyakan Nobita. Oh, aku lupa. Nobita sendiri saja pasti nggak tahu, kan? Oh iya, kalian mau lihat baju tempur kakek moyangku nggak? Ayah, ceritakan dong. Ya, memang begitu saja. Ada apa, Nobita? Aku sedang buat PR mengarang. Temanya kisah leluhurku. Kalau cuma sedikit begini, besok di sekolah bisa-bisa aku dimarahi. Tapi apalagi, ayah juga tidak tahu. Satu kisah lagi saja cukup. Apa tidak ada yang terkenal? Misalnya yang jadi ninja, atau raja, atau mungkin yang pernah melawan seekor naga ya. Nobita, kehidupan zaman dulu bukan yang seperti itu tahu. Yang terkenal ya? Siapa ya? Yang ayah tahu kakek moyang kita dulu adalah pemburu dan pencari kayu hutan di gunung. Cuma itu sih tidak keren. Yang biasa itu justru bagus. Kebanyakan orang yang ikut perang itu tidak berguna. Kamu harusnya menghargai para leluhur, juga jalan hidup yang mereka pilih. Oh ya, mungkin tentang Nobi si pembual bagus juga. Nobi si pembual, dia orang hebat. Setahu ayah nama aslinya Nobirobe. Dia hidup sekitar 200 tahun lalu. Konon Nobirobe suka membual, makanya dijuluki seperti itu. Membual itu apa? Orang yang suka bicara macam-macam, kadang yang dibicarakan suka tidak masuk akal. Ya, jadi maksudnya pembohong. Tapi yang sering diceritakan Nobirobe sering membuat orang terkesan dan berpikir itu bukan omong kosong. Pemikirannya sangat luas, menarik, dan punya mimpi yang tinggi. Bahkan katanya banyak yang datang dari jauh hanya untuk bertemu dia. Itu kisah yang sangat menarik, Nobita. Iya. Lalu cerita Nobirobe itu contohnya apa? Kalau itu tidak tahu. Ayah jangan bercanda, beritahu aku dong. Ayah juga belum pernah dengar. Cukup satu cerita saja juga tidak apa-apa deh. Ayo dong ya, ayo. Tidak tahu, tidak tahu. Kakek moyangku adalah seorang pembual. Ini satu baris saja masih kurang, Doraemon. Setidaknya aku harus tahu cerita apa yang sering dia ceritakan. Baiklah, kita tanya langsung saja. Oh iya, mesin waktu. Aku jadi semakin penasaran. Iya, aku juga sama. Memangnya zaman dulu ada orang yang tinggal di dalam hutan seperti ini? Tapi kira-kira rumahnya ada di mana ya? Kita tanya saja ke orang itu. Permisi, aku mau bertanya. Apa Nobi si pembual tinggal di sekitar sini? Nobi pembual? Aku belum pernah dengar. Kok aneh? Ayah bilang dia terkenal. Nama aslinya kalau nggak salah Nobirobe. Oh itu, Nobirobe ya. Kalau Nobirobe, rumahnya yang itu tuh. Terima kasih, Paman. Nobi pembual. Nobi si pembual. Itu dia. Jadi ini orangnya. Bantu aku buat PR ya. Apa kamu bilang? PR? Paman si pembual itu kan? Ceritakan padaku satu cerita yang seru. Pembual apa? Yang kalian maksud siapa? Aku ini bukan seorang pembual. Aku adalah orang yang paling jujur di dunia ini. Itu contoh bualan yang bagus. Nobi si pembual memang hebat. Aku serius. Ya sudah, kita bicaranya jangan di sini. Ke rumahku saja sambil minum teh. Tapi tolong ceritakan satu atau dua cerita yang bagus ya. Apa-apaan ini? Tenang saja. Ayo lepaskan aku. Tidak apa-apa, kamu pasti suka. Ayo sebentar saja. Tunggu, seharusnya sekarang aku pergi berburu. Itu bisa nanti. Ayo, Sekarang ayo. membantu Cikit lebih penting. Ayo.
Hentikan, Ayo coba cepat. apa ini? Apa yang terjadi di sini? Kalian sebenarnya siapa? Masa manusia sendiri tidak akan tahu sih? Ini di mana? Ceritakan 1 atau 2 cerita dong. Yang mana saja boleh, yang penting seru. Aku mau pulang. Aku mohon, aku mau pulang. Dia tidak mau dengar. Kalau begini PR tidak akan selesai nih. Mungkin dia bisa lebih tenang setelah minum teh. Tunggu di situ ya. Kami mau buat teh dulu. Semua ini benda-benda apa? Aku harus pergi. Aduh. Dia mau memakanku. Makhluk aneh apa itu? Sebentar lagi tehnya jadi. Api. Penyihir. Hah? Ada apa sih? Pasti ini pertama kalinya dia lihat keran air dan kompor. Hah? Benar juga. Ini silakan. Tidak perlu takut begitu ya. Mau coba dorayaki? Bagaimana nih? Dia ketakutan terus. Oh iya, kita nonton TV saja yuk. Ide bagus. Pasti dia suka. Gambarnya bergerak. Itu di sana. Bergerak. Sedikit-sedikit kaget. Harus bagaimana dong? Ini adalah film perang. Kalau yang itu namanya pesawat terbang. Bisa terbang di langit loh. Yang itu mobil bersenjata. Namanya tank. Aduh. Dia lari terbirit-birit. Pergi kemana ya? Ayo kita cari. Mau cari kemana? Bahkan dia pergi ke arah mana saja kita tidak tahu. Kuda dari besi. Itu dia. Karena biasa hidup di gunung, wajar kalau larinya cepat. Masalahnya bagaimana kita bisa mengejar dia? Yang penting kita tahu dia pergi ke arah mana. Oh, itu dia. Aku ini di mana? Bagaimana? Ini jubah perang legendaris milik leluhurku. Keren! Tuan Samurai! Tuan Samurai! Ada apa? Tolong selamatkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Siapa orang ini? Nggak kenal. Nggak tahu. Itu dia. Ketemu, akhirnya ketemu juga. Doraemon. Syukurlah. Wah, bisa terbang. Jangan, hentikan. Apa ini? Ini jubah mainan ya? Seenaknya saja. Ini adalah... Hei, ini ada label dari tokonya. Gawat, lupa aku lepas. Ternyata cerita yang barusan cuma karangan saja. Ya sudahlah kakek Nobirobe. Sekarang kita kembali ke rumah dan ceritakan padaku. Loh, baling-baling bambunya? Sekarang di mana dia? Sepertinya bukan ide bagus membawa dia ke masa ini. Sungguh tinggi, lebih tinggi dari gunung. Sekarang tingkatnya makin tidak karuan. Sebaiknya kita kembalikan saja dia ke zamannya. Sungguh tinggi, tinggi. Maaf ya, malah jadi menyusahkan.
Selamat tinggal. Semoga baik-baik saja. Hei, Nobirobe. Kamu dari mana saja? Hei, Nobirobe. Aku jatuh ke dalam lubang, lalu ada api, lalu di langit. Tenang dulu, tenang. Hah? Tenang. Apa kamu pergi ke negeri penyihir? Kamu jangan bohong. Paling-paling kamu cuma mimpi. Tapi itu bukan mimpi. Apa ya? Aku melihatnya sendiri. Dan di sana banyak benda aneh. Ada hewan bertubuh besi, bersuara aneh yang bisa lari di tanah, terbang di langit, mengeluarkan api. Ada gambar bisa bergerak, lalu rumah yang lebih tinggi dari gunung. Sepertinya dia mimpi buruk. Ternyata Nobirobe orangnya lucu juga. Mulai sekarang kita panggil saja namanya Nobi si Pembual. Setuju, Nobi si Pembual. Jadi ini awalnya. Ya ampun. Aku tidak bohong, ini nyata.